Halo Sobat Milenial and Gen Z, kembali lagi di Ngobrol Seru by IDN Times. Saya Fadila Diana, hari ini akan mengajak teman-teman untuk mengupas tuntas terkait pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, serta penyampaian rancangan Undang-Undang APBN, RUU APBN tahun 2027 beserta nota keuangan. Hari ini saya bersama Ibu Sinta Kamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia. Selamat siang Ibu Sinta, Selamat apa siang, kabar? baik. Lalu di sebelah Ibu Sinta juga ada Mas Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Halo Mas Huda, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Lalu ada juga di sini hadir bersama kita Mbak Huriah atau Mbak Ria selaku dosen senior di Departemen Ilmu Politik dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik atau Puskapol Universitas Indonesia. Halo Mbak Ria. Halo, terima kasih ini sudah berkenan hadir semuanya di studio IDN Times. Nah, kita semua sudah menyaksikan ya pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen. Yang pertama itu pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan. Cukup lama durasinya, 1 jam 53 menit dan 37 detik ya, hampir 2 jam kira-kira. Untungnya kepotong sama sholat Jumat ya hari ini. Nah, mungkin saya mau bertanya dulu yang pertama ke Mbak Ria ya. Mbak, tadi kan pidatonya hampir 2 jam, tapi yang di-highlight itu ternyata tidak ada soal kebijakan politik ya. Banyak banget pencapaian-pencapaian di bidang ekonomi yang mungkin ini juga sudah disampaikan di kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, kalau dari Mbak Ria melihatnya bagaimana? Karena memang kalau kita lihat kan sedari awal ya, yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo kan adalah capaian di bidang ekonomi sosial. Tapi kalau kita bilang capaian pun sebenarnya ini agak problematik gitu kalau menurut saya, karena dia bicara tentang program-program baru. Dia tidak bicara misalnya bagaimana performa pemerintah gitu ya dalam memperbaiki situasi yang ada, misalnya kalau kita bicara soal kondisi ekonomi, misalnya persoalan pendidikan di Indonesia gitu ya. Dan bagaimana kemudian pemerintah melakukan perbaikan pada kondisi itu. Tapi kalau politik sebenarnya justru menurut saya kalau Pak Prabowo menekankan pada capaian politiknya, ini satu-satunya capaian yang menurut saya justru paling menonjol. Kenapa? Karena Pak Prabowo ya punya capaian institusional yang paling kelihatan di bidang politik, yaitu mampu mendapatkan basis dukungan politik yang sangat kuat dan yang sangat luas gitu ya, dari DPR, dari birokrasi, kemudian juga kita bicara militer gitu ya, partai politik, polisi, termasuk elit-elit politik gitu. Justru itu adalah capaian yang paling notable, di mana dalam kurang lebih 21 bulan gitu ya, dia berhasil menciptakan konsolidasi politik, tapi bukan cuma sekedar konsolidasi politik saja, melainkan eksesif politik consolidation gitu. Kalau dari sisi governability ini kan sebenarnya capaian dukungan politik ini sesuatu yang baik gitu ya. Tapi karena kemudian menjadi eksesif, yang terjadi adalah di tengah capaian itu Prabowo justru yang tidak dimiliki oleh pemerintahannya adalah countervailing power yang kelihatan gitu ya. Kekuatan pengimbangnya gitu. Jadi capaian politiknya tidak diceritakan, tapi dia menceritakan banyak tentang kebijakan-kebijakan ekonomi gitu ya. Itu pun bicara tentang apa yang mereka lakukan, bukan perbaikan kondisi seperti apa yang sebenarnya terjadi. Saya sih melihatnya seperti itu secara umum ya, yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Justru ada pesan politik yang terlihat ya. Betul. Kalau dari Bu Sinta, Bu, Ibu ngeliat di pidato yang pertama ya Bu, banyak sekali capaian program strategis yang disampaikan, dari Ibu melihatnya bagaimana? Ya, memang banyak sekali yang beliau sampaikan itu sudah mungkin kita pernah dengar sebelumnya ya. Tapi saya selalu mengingatkan kalau Pak Presiden itu berpidato, selalu targetnya itu kan seperti beliau berpidato kepada masyarakat, jadi kepada publik. Dan ini terutama beliau ada di MPR,
DPR, wakil-wakil rakyat lah. Nah, jadi fokusnya adalah bagaimana menunjukkan kepada rakyat bahwa beliau telah berhasil dengan pencapaian-pencapaian program pemerintahnya itu dan bermakna, bermanfaat bagi rakyat. Malahan beliau menampilkan beberapa contoh gitu ya, individu-individu yang kemudian dibawa untuk hadir dan diperkenalkan ini loh hasilnya. Dari sekolah rakyat, dari MBG, dari program-program beliau itu langsung ditunjukkan bahwa nih buktinya ada nih gitu. Jadi di sini kelihatan sekali ini beliau mau menunjukkan hasilnya dan bagaimana itu bottom line-nya adalah untuk kepentingan rakyat. Itu satu. Kedua, kami juga melihat bahwa beliau mau menunjukkan bahwa seperti contohnya dengan Danantara sampai disampaikan beliau perlu mendapatkan rekognisi atau penghargaan gitu ya. Karena luar biasa pencapaiannya, berhasil merestrukturisasi BUMN sampai 290 yang sudah diberhentikan lah ya, di stop. Jadi dengan kata lain beliau mau menunjukkan apa yang beliau lakukan itu ternyata berhasil dan bisa memberikan juga pendapatan yang luar biasa gitu. Dia kemudian memberikan contoh dengan beberapa BUMN yang kenaikannya 200% lah, 300 dan lain-lain gitu. Jadi ini saya rasa juga mau membuktikan pada rakyat ini ternyata juga nanti ada masukan. Dan ini kembali lagi kita akan benefit yang paling ini untuk rakyat. Nah, yang ketiga yang mungkin juga menjadi satu perhatian adalah bahwa buat kami mungkin kalau dari pandangan pengusaha itu selalu dengan dia ngomong soal beliau bicara soal birokrasi. Karena jelas-jelas pasti selalu mengatakan birokrasi itu tidak baik, dan ini kita harus babat semua yang ini. Dan itu selalu membuat beliau tuh benar-benar ngerti gitu kan. Nah, ini yang saya rasa ya selalu membagikan ya ini selalu jadi perhatian beliau akan korupsi akan dihabiskan, birokrasi dan lain-lain gitu. Dan ini mungkin yang selalu membagikan harapan bahwa beliau akan membuat perbaikan-perbaikan itu. Tentunya kita mesti lihat real di lapangannya seperti apa gitu kan. Tapi bahwa beliau ada niatan dan tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik, ya itu juga disampaikan gitu. Jadi kami melihat bahwa ya tidak ada yang baru mungkin, tapi di sini beliau mau menunjukkan kembali bahwa dalam periode ini itu sudah ada pencapaian konkret dengan menunjukkan dan membawa lebih pencontohan yang real gitu. Nah, buat kami juga saya rasa sebagai kami juga bagian dari masyarakat adalah bahwa memang selalu kan bottom line-nya bagaimana bisa meningkatkan keadilan gitu ya. Jadi dengan kata lain yang menjadi poin penting adalah yang masyarakat bawah, bahwa ini yang harus mereka menjadi perhatian, mereka juga tidak boleh ada yang tertinggal dan lain-lain gitu. Jadi kalau ditanya mungkin isunya tidak banyak politik, tapi ini jelas-jelas pidato politik kan gitu loh. Ini udah selalu kan arahnya ke situ. Dan ini memang kelebihannya beliau untuk menyampaikan hal-hal yang mau didengar oleh masyarakat bawah. Terutama masyarakat yang memperhatikan kesejahteraan daripada masyarakat. Saya mau ke Mas Huda dulu. Kalau dari Mas Huda, kira-kira apa sih pesan penting yang ditarik dari pidato kenegaraan yang pertama ini? Iya, emang ada yang penting ya Pak ya? Itu kan pertanyaan kita semua kan. Pertama seperti ini Mbak, kalau kita lihat dari klaimnya, bukan klaim dulu, kita bicara terkait dengan isi pidato. Isi pidato Pak Prabowo itu kan sebenarnya hampir sama dengan pidato beliau di Mei 2026. Yang 20 Mei ketika Hari Kebangkitan Nasional pada saat itu. Sama semua, pertumbuhan ekonomi, capaian terkait dengan koperasi desa, MBG dan sebagainya, itu hampir sama. Nah, maka memang kita menyebutnya itu overclaim.
ketika bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi misalkan. Itu beliau menyampaikan 5,61% di triwulan 1 tahun 2026. Betul, memang. Tapi kenapa tidak menyampaikan juga yang triwulan keduanya? Itu kan ada perlambatan dan sebagainya. Tentu ini harus dibuka juga kan ke publik kan, bahwa presiden tuh harus juga melakukan, bukan mengupdate ya, tapi istilahnya memberikan data yang aktual ketika mereka menyampaikan pidato. Nah, yang kedua adalah memang klaim terhadap swasembada pangan. Ini juga salah satu yang kita soroti sebenarnya, bahwa betul kalau misalkan beras dan sebagainya itu sudah ada swasembada. Tapi kalau untuk yang barang-barang lainnya kan dikatakan 8 ya, ada ayam, ada telur ayam dan sebagainya. Kita ini memang masih ada, kita ya pasti ada definisi terkait swasembada itu kan masih debatable kan. Apakah memang importasi itu bisa dikatakan swasembada atau ada batasnya dan sebagainya. Nah, tentu ini juga harus diuji bahwa swasembada emang benar terkait dengan kesejahteraan dan sebagainya. Karena gini Mbak, ternyata ketika beliau klaim swasembada pangan khususnya beras, harga beras sendiri itu masih tinggi. Pun kalau nggak tinggi, itu masih susah dicari di lapangan untuk yang beras tertentu ya, itu susah di lapangan, susah diakses oleh masyarakat gitu kan. Nah, makanya memang kita selalu sampaikan bahwa ketika pidato seringkali Pak Prabowo itu overclaim terhadap apa yang dicapainya. Nah, yang ketiga adalah yang kita lihat dari sisi pidatonya Pak Prabowo itu kan kalau ekonomi itu kan trade off ya, pasti trade off. Nah, ketika Pak Prabowo menyampaikan terkait dengan MBG sudah mencapai puluhan juta untuk yang targetnya, kemudian dibawa satu anak yang dia dari pelosok, terus kemudian ya ke sini, tapi adalah itu overclaim yang menurut saya itu bukan sesuatu yang nggak bisa diklarifikasi bahwa semuanya berhasil dan sebagainya. Ada yang memang belum berhasil dan sebagainya, dan itu harus jadi catatan. Nah, makanya tadi saya nggak melihat catatan-catatan yang memang itu harusnya disampaikan oleh Pak Prabowo. Misalkan, kalau kita terkait dengan keracunan, terkait dengan bagaimana distribusi yang masih sangat terkonsentrasi di daerah perkotaan, itu belum terjawab sebenarnya. Makanya memang ini kalau lihat pidatonya, itu memang pidato yang menurut saya sih overclaim ya, terkait dengan apa yang disampaikan. Walaupun ada beberapa yang benar gitu. Terkait dengan investasi pun sebenarnya mungkin Bu Sita lebih paham gitu ya. Investasi pun kalau di BKPM kan dia belum, ya realisasinya kan baru MOU dan sebagainya, tapi belum ada yang arus investasi FDI yang masuk yang tercatat di Bank Indonesia. Nah, inilah yang memang kita sebutkan harusnya ini pemerintah juga ada dibekali lah ketika menyampaikan pidato itu menyampaikan data yang up to date misalkan terkait dari pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ya. Kemudian beberapa hal yang memang saya rasa sebenarnya mungkin akan disampaikan di siang hari ini ya, di ketika pidato yang kedua gitu kan. Tapi yang jelas yang pidato pertama itu menurut saya overclaim. Bahkan Pak Prabowo itu sempat menyampaikan kita akan tumbuh 6% di tahun 2026. Itu menurut saya sangat overclaim. Bahwa di triwulan 3, 4 itu pas ada perlambatan ketika kita sampaikan ada penurunan dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Karena sudah di forward loading di depan. Jadi memang ya tapi kan pidatonya Pak Prabowo kan pasti overclaim ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu kalau misalnya tetap overclaim sih sebenarnya Mbak. Kalau dari Coyos tuh udah ada penentuan target proyeksi full year nggak sih Mas 2020? 2026 sebenarnya kita sudah menyampaikan beberapa kali ya, tapi ketika ada perubahan data yang menurut saya juga nggak menyajikan hal yang sebenarnya di lapangan, itu juga mengubah juga apa yang kita sudah hitung sebenarnya. Tapi kalau kita hitung dengan data yang ada, itu pertumbuhan ekonomi tahun 2026 itu paling mentok di angka 5,05%. Karena apa? Karena di triwulan 3 itu pasti akan ada penurunan, perlambatan. Di triwulan 4 itu juga sama. Kecuali memang dari satu sisi belanja pemerintah ya itu bisa ditambah dengan adanya kenaikan penerimaan pajak. Tapi kayaknya saya belum melihat ke arah sana ya, karena restitusi pun, itu Bu Sina pasti paham, restitusi pun ditahan. Nah ini nggak tahu, akhir tahun itu biasanya akan dikeluarkan, janjinya seperti itu. Makanya penerimaan negara di triwulan 4 ini bisa berkurang, akan berakibat pada belanja negara juga akan mengalami perlambatan.
Bu Shinta, kalau dari dunia usaha melihatnya target pertumbuhan ekonomi ini apakah terlalu agresif atau mungkin di kuartal ketiga dan 4 ada harapan-harapan yang dunia usaha melihatnya bisa mendorong target itu? Sebenarnya terus terang saya tuh udah malas mengomentari soal angka ya, karena bisa aja angka 5, sekian, 6 sekian, 7 whatever. Cuman karena kita selalu melihatnya apa yang terjadi sektor real di lapangan, selalu kan ke situ. Tapi let's say apakah bisa target 5,8 itu tercapai? Ban itu kan target yang 8 tahun depan. Jadi kami melihatnya tentunya kita harus datang dengan data yang ada tahun ini. Kita lihat memang di kuartal kedua itu kan penurunan ya dari pertama. Nah, tapi kita juga lihat bahwa memang yang turun itu apa, ya kan? Jadi kalau investasi ada kenaikan, penurunannya di konsumsi rumah tangga. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kan elemen-elemen itu jelas, yaitu konsumsi rumah tangga paling besar, ada investasi, ada belanja pemerintah, ada ekspor. Nah, jadi kalau kita mau melihat pertumbuhan, itu sebenarnya pemerintah ada pengendalian untuk mau bagaimana caranya, ya namanya kalau kita di dalam segi hitung-hitungan yang mana yang mau kemudian untuk mendapatkan pertumbuhan yang tinggi, yang mana yang mesti ditambahkan gitu ya. Nah, tadi saya mau mengomentari sedikit. Kalau kita melihat dari sisi APBN sekarang. Yang paling penting sebenarnya kan bagaimana kalau kita lihat belanja pemerintah contohnya. Belanja pemerintah itu mesti ada multiplier effect. Jadi mesti produktif. Kita jangan lihat konsumtif aja gitu. Misalnya ngasih bansos, ngasih apa. Iya itu mungkin ada membantu daya beli dari sisi tertentu gitu. Tapi yang sebenarnya dibutuhkan adalah lebih yang produktifnya tadi gitu. Jadi saya selalu mengatakan kalaupun kita import, it's okay import, selama import itu bisa produktif, karena kita membutuhkan import untuk bisa berproduksi. Nah ini mungkin yang jadi kuncinya. Jadi sebenarnya yang kami di pelaku usaha itu elemen-elemennya itu sangat jelas gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi belanja pemerintah yang terus didorong untuk supaya bisa menaikkan, ini sebenarnya keinginan kami adalah dibantu dari segi yang tadi, yang produktif tadi. Dan ini kemudian juga membantu dari sisi yang kedua, yaitu apa? Yaitu dari sisi investasi. Kenapa? Karena investasi itu kuncinya cuma satu, yaitu gimana iklim usaha investasi kita ini bisa kondusif, ya kan? Bagaimana caranya birokrasi bisa diikat, bisa ada di bottlenecking, deregulasi dan lain. Bagaimana bisa menarik investor lebih banyak. Nah, ini faktor-faktornya itu sudah sangat jelas dan sudah diketahui. Jadi kalau kenaikan, saya percaya dengan angka mungkin yang ada itu memang ada kenaikan gitu ya. Kalau kita lihat sumber investasi yang masuk dari satu negara tertentu aja naiknya luar biasa gitu kan. Ya, ada kenaikan gitu kan. Tapi kita kan mau investasi yang berkualitas. Kalau kita lihat ICOR kita aja sekarang ini masih menjadi masalah. ICOR-nya ini gitu. Jadi jangan lihat cuman dari number of investment, tapi jenis investasi apa? Apakah investasi tersebut juga bisa menciptakan lapangan kerja yang memadai? Nah, tadi tuh Presiden mengatakan lapangan kerja yang diciptakan 2,7 juta. Apakah 2,7 juta itu memadai? Nah, catatannya setiap tahun itu kita mesti ada 2-3 juta baru. Ya, tapi yang existing ini kita mesti perhatikan. Karena kita perlu 4 juta, 5 juta. Ini terus mesti jalan. Jadi kita tidak bisa lihat, kita mesti lihat kebutuhannya gitu. Dan ini menjadi kunci dari jenis investasi berkualitas yang kita perlu dapatkan gitu. Dan jadi ini mungkin faktor-faktor pertama juga existing. Jadi kita nggak bisa lihat cuma investasi baru, tapi yang existing ini mesti tumbuh. Jangan dia keluar, kemudian dia mengecil. Itu juga banyak loh. Kita perhatikan cuma promosi yang baru masuk. Yang mengecil gimana? Yang keluar gimana? Gitu ya. Nah ini yang mungkin menjadi satu faktor juga. Makanya kenapa buat Apindo ini sangat penting, di bottlenecking ini sangat penting kuncinya bahwa kita juga menyelesaikan masalah investasi ini karena ini akan membantu baik yang existing maupun yang baru gitu. Nah, kalau kita lihat juga saya mau ini kan karena salah satu aspek yang sekarang banyak didorong ini kan dari segi belanja daerah yang dikurangi signifikan.
terus terang saya bilang sama teman-teman daerah, ini sebenarnya bukannya cutting belanja daerah, tapi dia lebih mengalihkan banyak dari anggaran itu ke pusat. Bahwa apa? Ada yang tadinya dilakukan oleh daerah, diberikan wewenang kepada daerah, sekarang diangkat ke pusat, pusat yang mendirikan sekolah, pusat yang berikan program. Jadi banyak juga anggaran yang kemudian programnya itu diangkat ke pusat. Jadi ini kita juga mesti jelas nih ke depannya bakal seperti apa. Apakah otonomi daerah akan terus berjalan? Apakah lebih mau balik lagi ke sentralisasi? Ya ini kan mesti sesuatu. Jadi ini mungkin faktor-faktornya. Kalau memang pengendalian lebih banyak di pusat, mungkin juga pusat lebih bisa mengukur nih gimana nih saya supaya ini pertumbuhan lebih tinggi, apa saja yang harus dilakukan, di mana pencantuman penambahan di mana gitu. Jadi menurut kami kalau kita lihat angka, apakah angka itu bisa dicapai? Sekarang nothing is impossible gitu kan. Walaupun memang kalau dilihat dari angka yang sekarang mana mungkin sih bisa sampai. Mungkin kalau 5,8 dekat-dekat dari 5,6 itu mungkin masih bisa. Tapi kalau 6,5 saya nggak tahu gimana cara ini angkanya supaya dapat 6,5 gitu ya. Yang pasti kalau IMF, World Bank, IMF bilang berapa? 5 ya kalau nggak salah pertumbuhan kita. Tahun 5%. Kalau nggak salah IMF bilang prediksi mereka. Jadi maksud saya ini kita jangan lihat dari segi angka saja, tapi kita mesti lihat driversnya apa dan bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan. Nah, saya juga bisa sharing sedikit ya dari segi pertumbuhan manufaktur ini yang sebenarnya menjadi kunci kita. Saya bisa share beberapa data karena sebenarnya kalau kita lihat dari sisi manufaktur, data yang terbaru itu memang menunjukkan kondisi yang mulai membaik dari segi PMI, manufaktur, kemudian dari segi kita lihat sebelumnya kontraksi ini ada sudah mulai ini lagi, udah mulai tumbuh lagi. Nah, tapi industri pengolahan secara keseluruhan ini tumbuhnya 4,5% year on year. Jadi masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, yang jadi perhatian ini dari 16 subsektor industri pengolahan, itu 8 subsektor tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kuartal 1. Jadi kalau kita bandingkan secara year on year ya, dan secara kuartal to kuartal itu dapat 5 subsektor yang masih kontraksi. Jadi kita mesti lihat nggak rata nih ternyata gitu loh. Kita contohin industri pengolahan aja gitu. Ada yang mungkin tumbuh tapi juga banyak yang masih kontraksi gitu. Jadi ini kondisi di lapangan kalau ditanya ya tidak baik-baik saja gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian karena bagaimanapun juga kontribusi daripada industri pengolahan itu kan termasuk yang paling besar untuk PDB, untuk pertumbuhan, ya kan? Jadi gimana pun juga itu tetap harus menjadi dasar untuk jadi perhatian. Saya mau bergeser nih ke Mbak Lia. Tadi Bu Sinta sempat komen soal bagaimana nih kebijakan otonomi daerah ke depannya. Kalau dari Mbak Lia ngelihatnya polanya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nih sebenarnya apa? Kah top down, terus nanti kendalanya nih akan seperti apa nih Mbak, kalau misalnya akan dilanjutkan atau ini justru menjadi solusi untuk persoalan-persoalan yang ada? Kalau kita lihat sekilas ya minimal misalnya ya dari pemberitaan atau dari potongan-potongan video lah ya yang beredar di media sosial termasuk riset Puskapol beberapa waktu lalu, saya kira hari ini nggak ada satupun daerah yang happy ya dengan kebijakan pemerintah pusat gitu ya, karena tekanan fiskalnya itu kan begitu terasa gitu. Ketika pemerintah punya program yang sangat ambisius dan program itu berbiaya sangat besar, ada banyak anggaran lain yang harus dikorbankan gitu, termasuk ya daerah, dan ini tentu saja kan sebenarnya mengganggu semangat desentralisasi yang sudah jadi komitmen politik kita gitu. Tapi selain itu juga sebenarnya saya mau melihat nih ya bagaimana klaim, kan tadi kita bicara soal klaim ya, klaim presiden ini. Ada satu hal yang saya catat menarik tadi dari pidatonya Pak Prabowo itu adalah ketika dia mengatakan, oh kita membuat ratusan kebijakan transformatif gitu ya, 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari. Lalu dia juga bicara tentang apa sih sebenarnya tujuan pemerintah menghadirkan investasi dan membuat kebijakan. Dia bicara bahwa investasi itu ya tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan kan gitu. Klaimnya soal 2,7 juta. Tapi jangan lupa bahwa ada 19 juta pengangguran juga gitu ya yang hari ini
masih menjadi persoalan gitu. 2,7 tuh dari mana? Jangan-jangan itu pegawai SPPG, jangan-jangan itu KDMP dan seterusnya gitu ya. Lalu bicara kebijakan menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini saya kira paradoks pemerintahan Prabowo yang akan sangat kelihatan gitu ya di tengah klaim-klaim yang bombastis itu, yang terjadi dan ditunjukkan oleh Pak Prabowo lewat pidatonya pagi tadi adalah betapa pemerintah sangat produktif menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis, tetapi pada saat yang sama produktivitas kebijakan yang bahkan saya bilang eksesif gitu ya, itu juga mencerminkan defisiensi kebajikan gitu ya. Jadi ada kebijakan tetapi kebajikannya tuh justru minim. Padahal klaim beliau adalah kebijakan harusnya menciptakan kesejahteraan rakyat. Ketika Pak Prabowo bicara tentang pencapaian EBG, ironinya adalah baru kemarin gitu ya, kita dengar lagi nih berita-berita baru lagi gitu ya, siswa-siswa keracunan gitu MBG. Kita bicara tentang ketika Presiden bicara tentang pencapaian sekolah rakyat gitu ya, ada yang kemudian siswanya bisa ikut olimpiade. Pada saat yang sama kita melihat di sosial media anak-anak di Aceh itu untuk menuju sekolahnya ya mereka hanya bergelantungan model kayak film apa dulu Jones itu, kok saya tiba-tiba lupa namanya. Indiana Jones. Apa? Indiana Jones gitu ya. Hanya untuk mencapai sekolahnya. Bicara tentang MBG, KDMP pada saat yang sama kita lihat gitu kan ironinya. Jadi kelihatan sekali gitu. Ada paradoks yang besar gitu ya. Tapi juga sebenarnya paradoks lain yang menurut saya juga kelihatan adalah kita punya pemerintahan yang pada saat yang sama juga populer. Ini kan juga jadi agak membingungkan sebenarnya gitu ya, pemerintahannya sangat populer tapi demokrasinya in trouble gitu kan. Kalau kita melihat hasil survei beberapa waktu lalu misalnya kan rating approval-nya pemerintahan Prabowo masih lumayan tinggi gitu ya. Tetapi pada saat yang sama kita juga bisa melihat ada kekhawatiran publik juga gitu. Ada sebagian publik yang senang dengan program pemerintah, ya, terutama mereka yang mendapatkan manfaat dari program itu. Tetapi pada saat yang sama ada kekhawatiran yang besar dari publik kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana kebebasan berpendapat, ruang sipil, atau misalnya kekecewaan publik terhadap DPR. Karena DPR itu ya hari ini hanya menjadi stempel saja gitu ya buat kebijakan pemerintah. Nah ini yang saya kira kalau kita bicara dalam konteks politik ya dari sisi governability-nya pemerintahan Prabowo punya capaian yang sangat baik karena dia mampu menciptakan pemerintahan yang stabil, koalisi yang kuat, agenda-agenda politiknya itu jalan. Jadi kalau kita bicara janji politiknya Prabowo, naikin gaji hakim gitu ya, kemudian bikin kasih makan gratis, itu jalan sebagai janji politik gitu. Tetapi ongkos yang harus dibayar untuk Prabowo memenuhi janji politik itulah yang hari ini ditanggung gitu. Kita menghadapi pemerintahan yang rajin sekali membuat kebijakan tetapi tidak memperhatikan apakah kebijakan itu membawa kebajikan buat pemerintah daerah, buat desa ya karena dana desa juga tersedot juga gitu ya. Buat pendidikan, bahkan juga buat keselamatan publik gitu. Karena hari ini resikonya selama anak-anak kita di sekolah masih disuguhi MBG, setiap hari kita sebagai orang tua tuh masih khawatir. Anak kita hari ini akan keracunan nggak? Hari ini selamat, besok keracunan nggak? Dan seterusnya gitu. Jadi defisiensi kebajikan di tengah produksi kebijakan yang terus-menerus dilakukan. Mas sudah ada komentar terkait gimana sih Mas program-program strategis Presiden Prabowo Subianto nih untuk mencapai target yang ditentukan sendiri, apakah itu sejalan gitu Mas? Ya, pertama seperti ini Mbak. Jadi memang kalau kita lihat ada pengalihan dana ya dari TKD yang dia 900-an triliun itu sekarang jadi sekitar 675 triliun. Artinya itu berkurang sekitar 25%. Nah, ini sudah disampaikan sebenarnya ketika tahun lalu
Bu Sri Mulyani pada saat itu menyampaikan bahwa tadi yang seperti disampaikan sama Bu Sinta, itu kita nggak mengambil uang daerah kok, cuman melakukan resentralisasi. Nah, yang paling terjadi adalah bukan hanya resentralisasi sebenarnya, tapi ekonomi kita itu sudah militaristik. Kalau resentralisasi itu tapi digerakkan oleh swasta yang private ya, itu mungkin it's okay gitu kan. Tapi masalahnya adalah pergerakan dari ekonomi kita itu lebih banyak digerakkan sama militer. Kita sebutlah KDKMP misalkan. KDKMP itu kalau kita lihat dari 3 miliar ya, 3 miliar yang dihutang tadi yang disampaikan sama Bu Ria terkait dengan hutangnya diambil dari dana desa, itu ternyata dinikmati dengan pembangunan yang dilakukan oleh militer. Itu baru dari KDKMP. Belum lagi kalau kita lihat uang yang seharusnya itu di daerah ditarik di pusat untuk jadikan MBG, yang menikmati siapa? Yang menikmati adalah kebanyakan juga dari kepolisian. Nah, inilah jadi problem sebenarnya. Ketika ditarik ke pusat pun, itu ternyata masih ada, bisa kita bilang, ya peran dari militernya sangat besar. Nah, yang kedua adalah terkait dengan klaim pemerintah, yang mana kalau kita tanyakan nih, misalkan, kok TKD dikurangin sebagainya, pemerintah selalu menjawab, toh di daerah juga dikorup. Tapi ternyata adalah yang terjadi, MBG juga ada korupsinya. Lantas kita harus ke siapa nih? Kalau misalkan klaim pemerintah pusat itu ke daerah itu hanya dikorupsi, toh dirinya juga mengkorupsi gitu kan. Nah, inilah yang memang kita sesalkan ketika pemerintah tuh klaim berhasil terkait dengan MBG, terkait dengan KDKMP, tapi pada kenyataannya itu tidak, bisa kita bilang ya, tidak optimal juga gitu. Bahkan kalau bisa kita bilang ada penuh dengan korupsi dan sebagainya. Nah, inilah yang memang kita soroti dari program-program pemerintah Pak Prabowo yang tadi diklaim berhasil. Nah, tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kita kembali lagi ke pertumbuhan ekonomi. Ini karena sangat terkait sama KDKMP. Kalau kita lihat bedah lagi, ternyata investasi PMTB yang dicapai sama pemerintah itu dari dua hal. Yang pertama adalah dari sisi investasi kendaraan bermotor dan juga dari sisi mesin. Saya nggak tahu mesin ini adalah mesin pesawat terbang, bukan pesawat terbang, pesawat tempur. Itu diklaim juga, gitu kan. Terus kemudian kendaraan itu juga diklaim sebagai investasi yang meningkatkan PDB. Padahal apa? Yang terjadi adalah untuk sektor otomotif di triwulan 1 minus. Produksinya itu minus. Artinya apa? Ini kan ada insinkron ya, tidak sinkron antara data yang di pengeluaran dengan data produksinya. Nah, kita cek lagi ternyata ada importasi mobil-mobil yang itu digunakan untuk KDKMP. Nah, itulah yang diklaim sebenarnya. Makanya kalau kita lihat investasi untuk kendaraan itu meningkat tajam. Tapi satu sisi sektor otomotifnya turun di triwulan 1 ya. Kita bicara triwulan 1. Itu turun gitu. Artinya apa? Artinya memang kalau kita lihat kunci keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi 5,61% itu tidak ditimbulkan dari industri dalam negeri. Makanya tadi Bu Sinta bilang masih banyak yang negatif dan sebagainya. Itu memang terjadi. Dan yang paling menjengkelkan adalah ketika klaimnya Pak Prabowo itu terkait dengan penyerapan tenaga kerja, tapi tidak disebutkan juga bahwa yang diserap itu apa. Kalau kita lihat data kemarin, data BPS ya, kan mengeluarkan data tenaga kerjaan ya, itu memang meningkat untuk tenaga kerja. Tapi yang meningkat adalah orang yang bekerja sendiri. Which is, nanti saya boleh komentarin tuh, itu isu besar. Which is itu adalah ya pekerja yang memang, kalau tadi kemarin saya diwawancara juga terkait dengan ojek online, terkait dengan orang yang menggayuh jualan kopi keliling, itu disebut sebagai pekerja mandiri dan itu disebut sebagai pekerja juga. Dan untuk yang formal itu relatif menurun untuk saat ini. Makanya inilah yang kita sebutkan klaim-klaim Pak Prabowo yang dia 2,7 juta, kemudian kemarin juga BPS juga mengeluarkan angka orang yang bekerja naik, pengangguran turun dan sebagainya, ternyata itu diserapnya itu adalah sektor-sektor yang informal. Kita nggak mengatakan informal itu dia jelek, tapi informal itu dia belum bisa memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerjanya. Inilah yang jadi PR sebenarnya. Makanya kita dorong itu industri itu bisa menyerap lebih banyak. Dengan cara apa?
tadi sampaikan sebenarnya Pak Prabowo itu adalah terkait dengan deregulasi, kemudian terkait dengan bagaimana birokrasi itu bisa diperbaiki dan sebagainya. Itu situ positif, tapi yang jelas adalah klaim-klaim Pak Prabowo itu masih sangat inilah. Bayangkan 1, berapa juta itu ternyata jerapnya ke arah informal. Inilah yang kita lihat sebagai ya kejahatannya seperti apa, bagaimana perlindungan sosialnya dan sebagainya, gitu sih. Silakan Bu Sinta. Ya, jadi saya mau mencatatkan bahwa bekerja itu artinya satu jam seminggu itu sudah dianggap bekerja. Itu mesti clear dulu kita. Jadi kalau kita bilang bekerja dan bukan pengangguran itu 1 jam 1 minggu itu dianggap bekerja. Nah, saya mau ngomentari soal penyerapan tenaga kerja. Jadi kita udah lihat datanya, memang investasi yang masuk ke Indonesia itu sudah shifted dari tadinya padat karya kepada padat modal. Jadi 10 tahun terakhir itu penyerapannya udah turun hampir 1/4. Tadinya itu 1 triliun itu bisa menyerap 4 ribuan, sekarang 1 triliun cuma menyerap 1000-an. Ya, jadi ini clear memang penyerapan itu lebih rendah karena jenis investasi yang masuk juga sudah shifted. Itu satu. Kedua, otomatisasi digitalisasi ada impact-nya juga ke pekerjaan. Memang. Jadi kalau kita ngomong pekerjaan yang formal itu kan industri, ya kan? Nah, ini kita juga sudah punya permasalahan karena yang formalnya saja memang penyerapannya sudah turun. Nah, kalau orang tidak bisa bekerja di industri, dia kemana? Ya jelas dia langsung masuk ke informal sektor. Dan makanya sekarang informal sektor kita hampir 60%. Dan betul itu punya banyak tantangan informal sektor. Itu tidak, ini bukan informal sektor menciptakan lapangan pekerja, tapi dia juga naik turun gitu. Bisa hari ini dia ini buka, besok nggak lagi ya kita nggak tahu, nggak konsisten. Nah, jadi memang ini satu, saya selalu mengatakan ini tantangan yang harus diperhatikan dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan. Ini kebetulan kami sekarang di Apindo juga sedang menggodok RUU Ketenagakerjaan yang baru bersama dengan Serikat Buruh, Serikat Pekerja. Kami bilang ini yang sebenarnya jadi kunci. Mau perlindungan pekerja itu memang penting, utama. Tapi kita juga mesti lihat kalau misalnya pengusahanya nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mau apa yang mau dikerja, apa yang mau pekerja yang nggak ada lapangan pekerjaannya. Dan kita tuh selalu lupa bahwa yang paling utama tuh pencari kerja baru tadi. Dia mau kemana gitu, ya kan? Karena dia nggak. Sekarang kalau kita lihat itu yang pencari 67 pengangguran itu usia muda, 67% pengangguran usia muda. Nah, jadi ini di sini saya rasa satu faktor yang sangat penting. Makanya kita selalu kembali lagi kalau ke investasi, ini kenapa kita ngomongnya selalu investasi. Karena investasi inilah yang bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Of course tentunya kita juga ada UMKM yang kita mesti naik kelaskan, yes itu iya. Tapi tetap kita untuk pekerja formal ini sangat penting untuk bisa diciptakan juga. Nah, jadi makanya kita selalu sekarang kalau kita kembali lagi ke unsur tadi kita mengatakan APBN itu membantu bagaimana caranya investasi ini juga harus keluar dari investasi swasta. Makanya kami selalu ini dengan Bapak Presiden kami sampaikan juga ya, don't crowd out private sector. Jadi swasta ini jangan di crowd out. Justru dengan kehadiran Danantara itu harus jadi katalis supaya dia crowd in. Nah, ini yang saya rasa yang paling mengotek, jangan sampai itu yang jadi. Jadi seharusnya kalau kita bisa terus semua crowd in ya. Jadi maksudnya kita bisa membawa lebih banyak swasta bukan crowd out, itu tentunya akan membantu dari segi kenaikan investasi itu gitu. Nah, ini yang saya rasa gimana caranya bahwa multiplier effect-nya itu mesti terjadi gitu. Dengan adanya juga APBN ini harus bisa membantu dari sisi investasi swastanya juga. Oke. Mas Huda, kalau bahas soal poster APBN 2027, Mas. Ini kan target defisitnya 1,8 sampai 2,4 ya, Mas. Ini kira-kira dengan masih berlanjutnya nih program-program strategis ini, apakah bisa tercapai itu, Mas, target defisit tersebut? Ya, yang pertama tadi seperti ini, Mbak. Jadi tadi saya
sedikit dari Bu Sinta itu menambahkan aja sebenarnya memang kehadiran Danantara itu kan kalau boleh kita bilang kan sebenarnya hampir menyerupai mungkin menyerupai ya state capitalism. Seperti capitalism itu kan bahwa sektor-sektor dia yang tadinya swasta itu dimasuki oleh negara dan memang akan menimbulkan efek crowding out. Itu sudah kita teliti juga, ternyata state capitalism itu memang satu sisi mungkin menurut Pak Prabowo itu pencintawahan ya Pak, implementasi dari pasal Undang-Undang pasal 33 UUD 45. Tapi yang jelas adalah di situ juga sebenarnya masih jadi perdebatan ketika kita bicara terkait bagaimana pemerintah itu bisa mengintervensi sampai mana. Nah, ketika sampai terlalu dalam pasti akan terjadi crowding out sektor swasta. Nah, yang kedua tadi terkait dengan bagaimana defisit gitu kan. Kita sebenarnya menyampaikan seperti ini Mbak, defisit itu kan dari pendapatan dan juga belanja. Pendapatan ini kan yang harusnya kita jadikan sebagai tolak ukur bagaimana kita bisa mencapai defisit yang tadi 1,8% dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah terkait dengan penerimaan negara itu relatif stagnan. Untuk tax ratio saja itu masih berkutat di angka 9,8% sampai 10%. Artinya apa? Artinya tidak ada kemampuan pemerintah yang bertambah dalam mengkolek penerimaan negara dari sisi aktivitas ekonomi. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan kinerja penerimaan yang belum optimal, tentu seharusnya pemerintah harus mengerem dari sisi belanja negara yang tidak semestinya dilakukan dengan secara masif. Misalkan aja, kalau kita sampaikan, nah ini yang terakhir, yang info terbaru itu kan katanya pemerintah mau narik kembali dividen yang ada di Danantara kepada APBN lagi. Ini adalah bukti sebenarnya pemerintah ini kekurangan dana, cash flow problem. Kalau kita lihat dari sisi SBN untuk 1 tahun itu biasanya dia akan rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan SBN 10 tahun. Untuk saat ini posisi SBN 1 tahun itu sudah hampir setara dengan posisi SBN untuk yang 10 tahun untuk yield-nya. Artinya apa? Artinya pemerintah ini dia berusaha untuk menjual untuk SBN yang dia relatif jangka pendek dengan harga yang tinggi. Karena mereka butuh uang. Nah makanya kemarin Pak Purbaya menyampaikan, kalau SAL digunakan seperti apa? Kalau dividen Danantara digunakan seperti apa dan sebagainya. Makanya ini menunjukkan sebenarnya pemerintah itu ada cash flow problem. Nah, ketika cash flow problem itu yang belum terselesaikan, tapi pemerintah itu terus mengejut dan melebarkan ya untuk program-program seperti MBG dan sebagainya, itu pasti akan mengalami defisit yang membengkak. Makanya di tahun 2026 itu diprediksi akan membengkak dari target APBN yang bisa ditetapkan tahun lalu. Nah, tahun depan kalau misalkan masih sama, saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan yang batas atasnya 2,4%. Nah, kita sebenarnya membuat ya kalau catatan bahwa kalau pemerintah mau menurunkan di angka 2%, itu tentu kita harus mengerem belanjanya. Belanjanya harus direm dan sebagainya. Dan benar, belanja itu harus dipilih mana yang dia produktif, mana yang dia non-produktif. Kalau kita lihat belanja modal untuk berapa tahun ke belakang, itu sedikit loh Mbak, belanja modal ya. Kita belanja modal itu porsinya terlalu sedikit. Yang paling banyak itu adalah terkait dengan pembayaran hutang ya, dan juga pembayaran untuk tadi program-program yang seperti MBG dan sebagainya. Nah, MBG mungkin bisa, itu kan jangka panjang ya, itu mungkin bisa menghasilkan lagi, tapi itu sangat jangka panjang sekali gitu. Nah, makanya ini yang harus hati-hati dan juga kalau kita lihat sebenarnya pemerintah juga mempunyai moral yang harus dijaga juga terkait dengan keputusan MK kemarin bahwa di situ dana pendidikannya itu tidak boleh digunakan lagi untuk MBG per tahun 2028. Tahun 2027 sebenarnya sudah bisa, tapi itu diberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menggunakan dana pendidikan. Nah, makanya ini harus dibilang bahwa sebenarnya pemerintah bisa kok 1,8% asalkan mau rela untuk menurunkan ya egonya Pak Prabowo itu harus diturunkan agar MBG ini tidak besar dan sebagainya dalam artian ini ya cakupan maupun anggaran. Aku mau bergeser ke Mbak Ria. Mbak, ini baru disampaikan Pak Presiden ada 8 klaster program kerja prioritas nasional. Yang pertama kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan, dan penurunan kemiskinan. Kira-kira
dengan 8 target ini, kalau dari sisi parlemen, selain tadi untuk menstempel aja apa aja nih yang harus dilakukan untuk memastikan program ini berjalan dan targetnya tuh sesuai gitu, Mbak. Hari ini kan kita ada pada situasi di mana apapun maunya pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo gitu ya, Presiden, maka itu akan terjadi. Kenapa itu akan terjadi? Karena tadi saya bilang secara politik dia punya basis dukungan yang sangat kuat dari kekuatan dari institusi-institusi yang seharusnya menjadi pengimbang gitu ya. Dan kalau kita bicara klaim pemerintah terkait dengan pencapaian itu, ini sebenarnya masih nyambung gitu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sita dan juga Mas Huda gitu ya soal data. Ini saya melihatnya ada pola yang berulang. Termasuk saya kira nanti dengan 8 poin yang tadi disampaikan itu polanya akan berulang saja gitu. Kita tidak cuma menunggu seperti apa pencapaiannya dari sisi data statistik, tetapi yang perlu kita baca ini justru adalah politik datanya nih yang nggak berubah nih, politik data yang selalu berulang, di mana untuk mengklaim pencapaian yang dilakukan itu adalah mengotak-ngatik mengotak-ngatik standar penghitungannya. Kita ingat kayaknya misalnya beberapa waktu lalu gitu ya, ketika pemerintah mengklaim jumlah kemiskinan turun. Kalau kita cek kan benar nggak sih turun, kok perasaan makin susah. Ternyata standar garis kemiskinannya kan gitu ya, yang masih pakai standar lama. Ketika tadi misalnya ada pekerjaan gitu ya yang meningkat, ternyata BPS pakai datanya justru memasukkan indikator yang nggak lazim gitu ya. Jadi ini yang menurut saya jadi persoalan. Misalnya tadi kalau dibilang pekerja mandiri dan lain sebagainya, kita kan perlu membedakan antara entrepreneurship ya, ketika orang misalnya kemudian membangun usahanya sendiri. Kalau misalnya pemerintah punya program entrepreneurship misalnya kayak gitu ya, itu kan kelihatan ya, oke, pemerintah punya program membentuk entrepreneurship, kemudian terciptalah sekian jumlah pekerja yang mandiri. Saya justru melihatnya ini bukan soal entrepreneurship yang terbangun, tapi apa? Orang harus survive gitu loh. Ini survival work gitu kan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk survive. Kenapa? Karena pekerjaan sektor formal itu tidak bisa lagi gitu ya menyerap misalnya sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Nah ini kan kita bicara politik data. Nah artinya kemudian kalau mau ngomongin klaim pemerintah, saya melihatnya nih ada dua cara pandang yang kemudian kontras. POV-nya pemerintah ini kalau mau mengklaim data-data pencapaian basisnya selalu delivery gitu ya, based on delivery. Berapa jumlah program yang dibikin, berapa penerima manfaatnya gitu ya, berapa kemudian pertumbuhan ekonominya, berapa jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan dan seterusnya. Sementara ada POV lain, yaitu apa? Democratic measure, ukuran demokrasi. Jangan lupa kita nih negara demokrasi loh. Komitmen kita ya pasca 98 itu kan adalah membangun negara demokrasi. Artinya ketika pemerintah mau melakukan pekerjaannya, maka yang perlu diperhitungkan adalah seberapa jauh atau seberapa besar akuntabilitas pemerintah ketika melaksanakan program-programnya. Seberapa tinggi responsivitas pemerintah dalam membaca kebutuhan masyarakat, merespon aspirasi masyarakat, merespon kritik masyarakat. Bagaimana check and balances-nya ketika pemerintah menjalankan program-programnya. Jadi pertanyaannya kemudian bukan apakah pemerintah bekerja, iya pasti bekerja. Saya nggak bilang Pak Prabowo dan menteri-menterinya nggak bekerja, mereka bekerja. Tapi kalau ditanya apakah pemerintah bekerja secara demokratis, dengan mekanisme demokratis, mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, nah disitulah kemudian saya bisa bilang bahwa tidak, pemerintah kita tidak bekerja secara demokratis dengan mekanisme demokrasi. Karena yang dilakukan oleh pemerintah demi mencapai atau demi memenuhi ambisi politik dan mencapai target
program-programnya pemerintah mengabaikan prinsip desentralisasi. Pemerintah mengabaikan amanat konstitusi misalnya soal 20% APBN untuk pendidikan. Pemerintah mengabaikan keselamatan publik misalnya kayak gitu. Pemerintah juga mengabaikan kebutuhan daerah-daerah yang mengalami bencana dan lain sebagainya demi tadi itu mencapai target-target itu. Nah, ini yang menurut saya berbahaya gitu kalau kita hanya mendiskusikan soal datanya tetapi kita tidak lihat bagaimana politik data itu dilakukan secara berulang-ulang oleh pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan, klaim keberhasilan, tetapi di balik keberhasilan itu bagaimana pemerintah bekerja, caranya seperti apa, orang dipaksa tutup mata. Yang penting berhasil, yang penting dilihat angka keberhasilannya aja. Saya kira gitu. Bu Sinta, Bu, kalau dari program-program nih Bu di era APBN 2027, kira-kira kalau Apindo melihatnya yang punya multiplier efek besar bagi sektor swasta tuh apa saja sih Bu? Atau mungkin ada pesan-pesan yang akan mau disampaikan gitu Bu, dunia usaha kepada pemerintah harapannya untuk tahun 2027? Jadi kalau ditanya sebenarnya semua program pemerintah itu bisa, ya multiplier efeknya pasti bisa aja gitu ya. Ini tergantung daripada eksekusi daripada programnya. Dan kalau program pemerintah akan memberikan dampak yang besar itu apabila mampu menciptakan permintaan, menarik investasi, membangun rantai pasok domestik, meningkatkan produktivitas. Sebaliknya kalau multiplier efeknya itu terbatas itu apabila program hanya berhenti pada belanja pemerintah tanpa menciptakan aktivitas ekonomi tambahan. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Jadi kalau kita lihat contohnya ya, jadi kalau kita lihat hilirisasi dan industrialisasi, ini sebenarnya memiliki potensi multiplier effect yang sangat besar. Itu kenapa? Karena agenda ini secara langsung mendorong tadi peningkatan investasi, peningkatan kapasitas produksinya, gitu kan, pengembangan industri antara hulu dan hilirnya, dan penciptaan ini sebenarnya multiplier effect sangat kelihatan gitu. Dan semakin besar itu apabila kebijakan hilirisasi tidak hanya berfokus pada produk akhirnya, tapi kita juga membangun industri komponen, teknologi, R&D dan lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya catatan-catatan yang sangat penting. Mungkin seperti diketahui, 70% daripada bahan baku Indonesia itu masih impor. Gitu. Jadi kalau ditanya industrialisasi, kita sebenarnya bagus kan kita ada program hilirisasi, tapi kita juga perlu hulurisasi. Kenapa? Karena kalau kita masih tergantung bahan baku itu sama negara lain 70%, itu tinggi sekali gitu. Nah, gimana industrialisasi bisa berjalan? Kita juga mesti mengembangkan industri hulu kita. Nah, pemerintah mulai ya dengan petrochemical ya, tapi perlu lebih banyak gitu, karena seperti sektor kesehatan itu masih sangat tergantung. Jadi 70% itu masih impor. Nah, jadi kalau kami lihat itu kalau ditanya multiplier effect itu semua itu tergantung daripada nanti eksekusinya seperti apa. Nah, misalnya kalau kita lihat kedaulatan pangan gitu contohnya ya, program BG itu peningkatan produksi dapat menciptakan permintaan terhadap input pertanian, perikanan, peternakan gitu kan. Nah, tapi juga siapa nih yang iniin ya? Apakah jadi kita nih sekarang juga selalu dari segi program MBG dan lain itu keterlibatan dari segi rantai pasok ini, rantai pasok dari mana gitu kan? Ini juga saya rasa penting untuk jadi perhatian gitu. Jadi kalau diharapkan ada sebenarnya banyak bisa, tapi kemudian apakah implementasinya bisa seperti itu gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi kunci ya. Jadi semua program pemerintah itu kebanyakan seperti itu gitu. Makanya kenapa selalu kan kemarin itu kayak pada waktu mesti import gitu. Mereka kenapa mesti import? Kenapa nggak produk? Kita kan bisa nih produksi. Kenapa nggak dalam negeri aja gitu? Itu semua menjadi catatan gitu kan. Ya of course ada faktor kan alasannya faktor waktu. Faktor kemampuan dengan waktu cepat itu kan hal-hal yang menjadi dasar, tapi sebenarnya bisa sih itu untuk mendorong industri domestik kita. Sebelum ke Mas Huda dan Berli, aku masih ke Bu Sinta. Bu, Pak Presiden sudah menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro itu pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%,
suku bunga 6,9%, nilai tukar 17.500, harga minyak mentah $75, lifting minyak mentah 610.000 barel per hari, 610.000 barel per hari, lalu lifting gas bumi 954.000 barel per hari. Nah ini kira-kira dari dunia usaha bagaimana Bu melihat target ini? Apakah optimistis akan sesuai seperti ini, Bu? Ya, jadi pertama kita mesti lihat bahwa kita sebenarnya target itu kurang lebih kita udah ketahui ya. Jadi kalau angka-angkanya pasti optimistis. Nggak mungkin pemerintah membuat satu target yang tidak optimistis gitu kan. Tapi mungkin kita perlu beberapa mungkin catatan yang penting perlu kita lihat, seperti kalau kita lihat dari segi risiko pelemahan rupiah ya. Jadi dari segi nilai tukar ini, apakah ini asumsi nilai tukar ini bagi dunia usaha ini dapat menjadi benchmark yang cukup ya, kalau kita lihat sportif tapi bukan safe zone lah gitu kan, karena kita masih ragu nih, banyak ketidakpastian gitu ya, apakah ini bisa kemudian dicapai. Jadi pertama ini bagaimana kita bisa mungkin menjaga policy mix yang lebih kredibel. Saya rasa ini sangat penting, dan stabilitas rupiah itu tidak bisa dibebankan kepada kebijakan moneter saja. Jadi ini kunci, dan koordinasi fiskal moneter ini saya rasa sangat penting, sehingga kebijakan perlu berjalan bersama untuk menjaga market confidence dan menekan risk premium ya. Jadi bagi dunia usaha ini predictability daripada rupiah contohnya itu jauh lebih penting, karena memungkinkan perusahaan untuk bisa menyusun harga, planning, dan lain-lain. Kedua, itu memperkuat fundamental yang menopang rupiah dari sisi sektorial. Ini yang tadi saya sampaikan mengenai import segala itu penting, karena kita sangat tergantung masih import. Jadi volatilitasnya ini juga jangan menjadi sangat penting, dan kita perlu lebih banyak domestic supply depth-nya. Itu membangun kapasitas industri hulu bahan baku, tadi saya katakan komponen barang modal yang lebih kompetitif. Dan yang ketiga itu menjaga confidence melalui kepastian kebijakan. Ini yang saya rasa menjadi sangat-sangat kunci gitu, karena kembali lagi a lot of uncertainty. Makanya kenapa kita mengatakan sebenarnya kalau Presiden mengatakan kebijakan yang baik itu saja, tapi kita mesti melihat jangan menambah-nambah kebijakan, kemudian implementasinya akan semakin merepotkan, karena kita tidak tahu kapan kebijakan itu kemudian akan berubah, akan tambah yang baru. Nah, jadi sekarang ini fokus di dalam pelaku itu adalah di bottlenecking dan deregulasi. Itu kuncinya untuk bisa mencapai target tadi. Jadi kalau ditanya target itu realistis atau tidak, saya rasa kembali lagi pasti target itu optimis. Kami sekarang fokus di pelaku usaha udah nggak ngelihat cuman angka itu. Kita ngelihat lapangan ini bagaimana kondisinya, gimana kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan konsisten terus mengawal untuk memberikan masukan. Ini belum jalan loh, ini kalau jalan begini ini dampaknya bakal seperti ini. Jadi fokus kita tuh di situ, gitu. Karena percuma kita mau melihat angka, ya silahkan pemerintah menetapkan angka, tapi kembali lagi kita mesti melihat eksekusi di lapangannya, apa yang terjadi di lapangan, apa kebutuhan daripada pelaku-pelaku di lapangan, sehingga nantinya kalau dia bertumbuh tentunya pencapaian itu bisa terjadi. Mas Yoda, adakah catatan terkait target ini, Mas? Ya, pasti gini Mbak, soal pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi itu di tahun lalu pun ketika dunia usaha itu, dan kita sampaikan itu sedang lesu gitu ya. Di triwulan 2 itu kan PMI manufaktur kita non ekspansi ya Bu Sinta ya. Ekspansif, kemudian banyak PHK, IKK juga melemah dan sebagainya. Tiba-tiba pemerintah muncul dengan 5,12% ya. Doesn't make sense sebenarnya. Itu pertama. Jadi kalau tadi sampaikan 6% ya mungkin bisa aja. Tapi ya apakah itu benar 6% itu tentu yang akan jadi perdebatan. Nah, yang kedua seperti ini Mbak, bahwa inflasi ini 2,5% ketika kita dibayangi dengan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan imported inflation. Kita pasti di tengah pelemahan nilai tukar ini, bahan baku untuk yang diimpor itu pasti akan meningkat, dan itu akan meningkatkan harga dalam negeri. Yang kedua adalah kita akan menghadapi yang namanya El Nino Godzilla. Untuk musim kemarau yang cukup panjang. Bukan cukup panjang, sangat panjang katanya. Dari akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Nah, ini pasti akan melihat dari sisi pangan. Pertanian itu pasti akan naik harganya.
Dan saya juga sudah lihat sebenarnya untuk indeks harga produsen itu sudah meningkat di kuartal 2 tahun 2026. Artinya ini bahan baku produksi itu akan meningkat yang akan disalurkan dari indeks harga konsumennya. Indeks harga konsumen pasti akan meningkat di triwulan 3 dan 4 tahun ini. Nah, makanya ketika ditargetkan inflasi itu plus minus 2,5%, kita juga cukup ragu. Karena kita hitung itu bisa sampai 5,74% di tahun depan. Itu karena ada El Nino dan beberapa yang dari imported inflation. Nah, yang kedua terkait dengan nilai tukar. Nilai tukar 17,5% ini juga sekarang udah sampai 17.800 gitu kan. Bahkan beberapa hari yang lalu sudah mencapai 18.000 gitu. Tidak mungkin lagi sebenarnya turun ke 17.500 sebenarnya. Tahun depan apalagi ya. Itu kita prediksi di angka 18 sampai 18.400. Itu yang tahun depan gitu. Karena sekarang pun udah sampai 17.800 dan 17.900. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ACP itu juga ini akan sangat tergantung dengan perang di Timur Tengah sebenarnya. Ketika kita lihat barrel sekarang kan turun memang 83 USD per barrel untuk Brent nggak salah ya. Itu apakah ini akan turun terus sampai tahun depan? Ini sangat tergantung sekali di posisi Timur Tengah. Apakah akan ada gejolak dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah memang ya pemerintah pasti optimis. Tapi kalau kita lihat dari sisi apa yang terjadi di lapangan, mengapa masyarakat itu resah dan sebagainya, itu pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana dari sisi pertumbuhan ekonomi ke depan akan dicapai 6% atau tidak. Karena satu jujur nih Mbak, tahun ini front loading-nya cukup besar. Tahun depan MBG itu 3T. Artinya ada beberapa daerah yang di kota itu akan dikurangin. Dan dana MBG pun kalau kita lihat sebenarnya saya belum lihat apakah memang diumumkan atau tidak. Tapi kalau beberapa kali kita lihat media itu akan dikurangi tahun depan. Artinya dari sisi belanja pemerintah yang selalu diklaim itu meningkat itu akan berkurang. Nah, untuk Kopdes itu juga akan berkurang karena beberapa Kopdes yang sudah jalan pun itu belum bisa kita bilang udah dihitung untuk investasinya tapi tidak berjalan operasionalnya. Artinya operasionalnya itu mungkin saya rasa juga akan sedikit impact-nya. Investasinya cukup besar untuk sektor bangunan dan tadi importasi kendaraan. Nah, tahun depan nampaknya akan berkurang. Artinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tahun ini itu sudah dimanfaatkan betul untuk mengerek pertumbuhan ekonomi kita sampai 5,61%. Sampai 5,29% di triwulan 2. Saya bingung lagi tahun depan mau mengerek dengan apa lagi gitu. Apakah dengan dana antara? I don't know. Ya itu pasti ya Bu ya. Iyalah. Iyalah. Iya. Itu akan dikerek dengan itu atau yang lainnya. Karena sumber dari dua itu sudah habis di dua tahun pemerintahan awal. Mbak Ria, kalau melihat target dari Presiden Prabowo Subianto, apakah ini mencerminkan komitmen politik pemerintah terhadap tata kelola publik dan juga kepentingan rakyat, Mbak? Nah, ini pertanyaannya berat nih. Barusan saya dapat bukan bocoran sih, dapat dokumen ya, teks pidato Pak Presiden yang sore ini. Ketika saya buka di awal ada beberapa kata yang terus hadir, kata kunci yang menurut saya ini jadi diskusi yang harus kita hadirkan di sini, yaitu Pak Prabowo berkali-kali bicara negara hadir gitu ya. Negara harus hadir untuk rakyat, negara harus hadir untuk masyarakat ketika masyarakat membutuhkan dukungan. APBN itu harus diarahkan ya untuk menghadirkan negara di depan rakyat, kira-kira begitu redaksinya. Walaupun redaksinya nggak persis seperti itu gitu. Nah, disinilah sebenarnya kita memeriksa. Ini kalau ngomong target tahun depan, gimana sih cara pemerintah harusnya menghadirkan dirinya kepada rakyat. Yang pertama kan tentu saja negara, ini kalau kita bicara konstitusi ya, saya orang politik jadi saya tidak bicara soal angka-angka ini, tapi saya mau bilang bahwa secara konstitusi negara itu wajib hadir sebagai pelindung warganya. Negara hadir bukan cuma ketika butuh legitimasi dari masyarakat, tapi ketika masyarakat butuh perlindungan. Pertanyaannya butuh dilindungi dari siapa? Biasanya masyarakat. Satu, misalnya kalau ada diskriminasi, kan gitu ya. Yang kedua, misalnya masyarakat butuh perlindungan ketika berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar.
Kalau buat masyarakat adat berarti apa? Mereka butuh perlindungan dari negara ketika mereka berhadapan dengan korporasi yang ngeruk tanahnya, yang ngambil gitu ya, tanah adatnya. Nah ini yang harusnya negara hadir tuh begitu, melindungi warganya. Yang kedua, negara seharusnya hadir sebagai penyedia layanan publik. Kita bicara pendidikan, kita bicara infrastruktur jalan gitu ya. Indonesia ini wilayahnya sangat luas ya kan, tapi kita tahu bahwa masih banyak daerah yang terputus koneksinya. Ya bahkan untuk mencapai layanan publik saja susah, misalnya orang yang di pelosok mau lahiran tuh sampai susah gitu ya dan lain sebagainya. Apakah negara hadir menyediakan layanan publik? Ini yang harusnya diperiksa. Yang ketiga, negara itu harus hadir sebagai penjamin keadilan. Nah, pembangunan, target investasi dan lain sebagainya itu apakah memenuhi prinsip keadilan atau jangan-jangan ada keberpihakan? Gitu. Yang negara ini kan kita perlu memeriksa berarti kan keberpihakan negara ketika bikin program, ketika bikin MP ya, KDKMP kok ingetnya KDMP, terus ketika bikin SR, ketika bikin SPPG dan seterusnya. Ini negara sedang memberikan keadilan buat siapa nih gitu? Apakah memang betul-betul buat rakyat yang butuh atau ini adalah cara baru konsesi politik? Gitu, bagi-bagi proyek gitu ya. Kemudian negara seharusnya hadir menjadi institusi yang akuntabel dan bisa dikontrol publik. Hari ini kita lihat bagaimana cara negara merespon kritik publik, ya kan? Kalau bicara publik kan berarti apa? Publik itu kalau mau protes kemana sih? Mau ngomong kan demo misalnya gitu ya, atau nulis lah gitu di media sosial, atau ekspresi publik apapun. Yang seringkali kita dengar dari presiden adalah presiden itu lupa dia sedang bicara dengan rakyat atau dia sedang bicara dengan lawan-lawan politiknya. Karena yang selalu disampaikan adalah kalau tidak suka lawan saya di 2029. Rakyat kan gak bilang kami mau melawan Anda di 2029, kami tidak mau nyapres di 2029. Yang kami kritik program MBG, yang kami kritik remilitarisasi, yang kami kritik revisi undang-undang yang bermasalah dan seterusnya. Jadi ketika negara tidak menjadi institusi yang akuntabel dan bisa dikontrol oleh publik, tidak mau mendengarkan rakyat karena begitu rakyatnya ngomong dituduhnya antek asing dan lain sebagainya, saya kok jadi bertanya gitu ya. Pidato Pak Presiden sore ini ketika bilang negara hadir dan harus hadir untuk rakyat, lalu program-program yang dibiayai APBN itu adalah harusnya hadir untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Itu mungkin. Makasih. Rakyat yang Senayan ya kan. Itu juga soal 2 tahun. Saya juga kan sebenarnya bertanya-tanya. Ini 2 tahun ini apa jangan-jangan hitungan politik ya? Cara kalau kita bicara pakai rational choice gitu, ini hitung-hitungan politiknya jangan-jangan ya SPPG udah balik modal tuh 2 tahun. Jadi 2028 ya. Udah aman gitu kalau nggak pakai APBN lagi. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini. Tadi banyak banget yang digali dari narasumber-narasumber yang hadir hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau minta satu kata dari Bu Sinta, Mas Huda, dan juga Mbak Ria terkait pidato Presiden hari ini. Satu kata? Waduh, satu kata. Atau 2 kata deh, boleh deh. Kok ada satu kata? Oke, coba. Duluan deh, satu kata. Duluan Mas apa? Huda. Overclaim. Oh iya. Mbak Ria dulu mungkin. Full of paradox. Full of paradox. Laki Bu Sinta. Tak bisa Sulit berkata-kata. sekali ya. Apa sekali ya. Mungkin buat saya kata yang bisa diinikan adalah saya melihat bahwa di presiden ini setiap dia menyampaikan, dan ini termasuk ini adalah dia memberikan satu apa ya namanya ya, di dalam satu katanya dia itu adalah rakyat, apapun. Jadi walaupun tadi disampaikan rakyat yang mana, tapi di dalam ini apapun kalau kita lihat pidato pasti rakyat. Itu di mata dia rakyat. Itu satu katanya. Oke, terima kasih untuk Bu Sinta, Mas Huda, dan Mbak Ria yang sudah berkenan hadir di studio IDN Times.
Semoga teman-teman yang menyaksikan juga mendapatkan insight-insight dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan episode Ngobrol Seru berikutnya. Terima kasih.